Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa qala aidan, inna Allah ala kulli syai'in muhit. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, dengan kudrat dan iradatnya Allah, dengan kuasa dan kehendaknya Allah, kita dan alam semesta ini diciptakan dan dihidupkan, serta dijaga kebutuhan kita. Kita diciptakan oleh Allah, tiada lain, agar supaya kita menyembah, mengabdi, dan agar supaya kita ingat kepadanya yang telah menciptakan kita semua. Saudara-saudaraku yang kami hormati, salah satu cara agar supaya kita sadar dan menyadari bahwa karena kudrat dan iradatnya Allah lah kita ini ada dan hidup, maka marilah kita mempelajari sifat-sifat Allah yang wajib, di antaranya yang ketujuh dan yang kedelapan, yaitu sifat kudrat dan iradat. Kudrat artinya kuasa. Allah maha kuasa. Iradat artinya berkehendak. Allah maha berkehendak. Sifat kudrat termasuk sifat qadim, terdahulu, sejak zaman azali. Maksudnya, sifat kudrat tidak berawalan dan berakhiran. Dan sifat kudrat menempel pada dat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang kami hormati, sifat kudrat dan iradat Allah hanya bertakluk atau berhubungan dengan hal-hal yang mungkinat. Maksudnya, Allah ingin berbuat atau tidak berbuat. Allah boleh berbuat atau tidak berbuat. Itu apa katanya Allah. Jadi sifat kudrat ini hanya haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat atau tidak berbuat, menciptakan atau tidak menciptakan, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan atau tidak, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat kudrat dan iradat ini hanya milik Allah, bukan milik selain Allah, bukan milik makhluknya, bukan milik ciptaannya. Selanjutnya, sifat kudrat Allah tidak bertakluk atau tidak berhubungan dengan sifat-sifat yang mustahil, dengan sifat-sifat mustahilat. Sifatul qudrati la tata'allaqu bisifatil mustahilat. Jadi sifat kudratnya Allah tidak ada hubungan, tidak bertakluk dengan hal-hal yang mustahil. Tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Tidak ada hubungannya dengan yang tidak logika. Contoh seperti Allah menciptakan Tuhan lain, maka akal
atau logika kita tidak bisa menerima. Karena Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Tidak mungkin Allah menciptakan Tuhan lain. Dan kalau menciptakan Tuhan, berarti Allah bukan tunggal. Allah berarti Allah makhluk. Berarti Allah ciptaan. Mustahil kalau Allah ciptaan. Maha suci Allah dari semuanya itu. Dialah yang maha kuasa. Dialah yang maha esa. Dialah yang maha rahasia, yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengannya. Segala sesuatu tidak ada yang serupa dengannya. Dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Ma siwallahu wal alam. Selain Allah adalah alam. Ma siwallahu wal makhluk. Selain Allah adalah makhluk ciptaan. Ma siwallahu wal hawadis. Selain Allah adalah hal yang baru. Saudara-saudaraku yang kami hormati, Allah zat yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta ini serta isinya ini. Di samping Allah menciptakan makhluk dan alam semesta ini, juga semua aktivitas makhluk seperti bergerak, diam, berbuat, berkehendak, berfikir, bercita-cita, berbicara, melihat, mendengar, dan lain-lainnya. Semuanya itu adalah tajalli Allah. Semuanya itu perbuatan dan kehendak Allah. Kita bergerak, itu gerakan Allah. Allah yang menggerakkan. Kita berbuat, itu perbuatan Allah. Allah lah yang berbuat. Kita berbicara, mendengar, itu firman-Nya dan pendengarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berfikir dan sebagainya. Hakikatnya Allah yang memberi pikiran pada kita. Dan Allah lah yang berfikir, bukan kita. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak punya daya dan upaya. Dan sejatinya kehidupan makhluk ini, alam semesta ini, tidak terlepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah, segalanya Allah, yang ada, yang terlihat, yang terlintas, yang tersembunyi, yang samar, yang jelas, yang bergerak, yang diam, semuanya Allah. Semuanya tajalli Allah. Segalanya esensi Allah. Segalanya perwujudan Allah. Tapi Allah bukan itu. Dan itu bukan Allah. Begitu ya begitu. Tapi bukan begitu. Ngunu ya ngunu. Tapi tutu ngunu. Innallaha ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi segalanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan semua apa-apa yang kalian kerjakan itu ciptaannya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kami hormati, kami rasa tidak cukup hanya membaca dan menghafal sifat-sifat Allah yang wajib, yang muhal, dan yang jais bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membutuhkan tirakat, atau kita membutuhkan bertorekot, kita membutuhkan riyadhah, kita membutuhkan istiqomah, biar kita selalu terobsesi akan sifat-sifat ketuhanan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita ingat pada Allah dimanapun kita berada.
Saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, marilah kita mempelajari sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang muhal, dan yang jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.